Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha nimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji syukur kehadirat Allah serta puji syukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Suphan Hidayat, Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2019 kelas 4 kelas 5A Universitas Nurul Jadid. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi internasional. Apa itu ekonomi internasional dan konsepnya seperti apa? Mari kita lihat. Ekonomi internasional dari segi ilmiah merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Dari segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara maupun antar satu orang dengan orang yang lain dan dari satu negara ke negara yang lain. Ilmu ekonomi internasional mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Hanya saja, masalah ekonomi dipelajari dalam ruang lingkup ekonomi internasional. Dengan kata lain, untuk menganalisis alokasi hubungan antara pelaku ekonomi satu dengan negara yang lain, itu kita mempelajari di ruang lingkup internasional. Ekonomi internasional juga mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara yang lain dapat memengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Hubungan ekonomi internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Oleh sebab itu, ekonomi internasional lebih luas pengertiannya daripada perdagangan internasional. Kalau di perdagangan internasional itu kan biasanya yang dibahas mengenai tentang pertukaran barang dan jasa. Tapi untuk ekonomi internasional itu lebih luas. Itu membahas tentang investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional dan lain-lain sebagainya. Ekonomi internasional berbeda dengan ekonomi interregional. Ekonomi internasional menyangkut hubungan antara beberapa negara di mana mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar. Sistem keuangannya, perbankan, bahasa, kebudayaan, politik, dan yang berbeda. Faktor-faktor produksi yang dimiliki itu pun berbeda, sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Ekonomi internasional juga membahas akibat saling ketergantungan antar negara, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ini di lingkup mikro, misalnya menyangkut jual beli seperti ekspor impor dan juga jual beli perdagangan internasional yang tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi yang merupakan salah satu bahasan dalam analisa ekonomi mikro. Selanjutnya, ekonomi internasional itu membahas mengenai teori perdagangan internasional yang mempunyai beberapa lampiran teori. Teori yang pertama disebut dengan teori murni perdagangan internasional. Teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan barang dan jasa antar negara, serta keuntungan-keuntungan dalam perdagangan. Teori kedua, teori kebijakan perdagangan
Teori kebijakan perdagangan itu mempelajari alasan dan akibat timbulnya pembatasan-pembatasan terhadap arus bebas atau disebut dengan liberalisasi perdagangan. Selanjutnya, teori neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini mencatat pembayaran agregat atau total kepada negara lain dan menerima agregat dari negara lain. Hal ini mengenai pertukaran kurs suatu negara atau disebut dengan nilai tukar valuta asing dengan negara lain. Teori selanjutnya, penyesuaian dalam neraca pembayaran. Penyesuaian dalam neraca pembayaran ini membahas tentang mekanisme penyesuaian terhadap keseimbangan neraca dan pembayaran di bawah sistem moneter internasional yang berbeda. Selanjutnya, mengenai pentingnya studi ekonomi internasional. Penting studi ekonomi internasional pada saat ini itu sangat penting karena adanya pengaruh globalisasi ekonomi dunia. Pengaruh globalisasi ekonomi dunia ini ditandai dengan keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar di mana adanya perusahaan multinasional dan persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektif yang optimal. Jadi, beberapa pengetahuan dalam ekonomi internasional sangat diperlukan untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Dan untuk menjadi konsumen, juga menjadi warga dan pemegang hak pilih yang terdidik dan cerdas. Proses transaksi perdagangan ini dapat dilakukan melalui jaringan maya, yang salah satunya medianya adalah melalui internet. Bentuk perdagangan seperti ini itu sering disebut dengan istilah e-komersi. Dengan hadirnya e-komersi ini semakin meningkatkan jaringan perdagangan dunia. Karena transaksi dalam e-komersi ini relatif tidak terhalang oleh batasan ruang geografis. Karena konsumen dapat membeli barang dan jasa dari seluruh pelosok dunia pasar. Baik itu di pasar lokal maupun melalui jaringan e-komersi. Maka pengusaha lokal harus bersaing dengan barang dan jasa produk luar negeri. Maksudnya itu kayak melalui e-komersi ini ya melalui dunia internet. Seperti pedagang lokal ya kayak seperti ada di pasar, itu harus bisa menyeimbangkan dengan tentang pasar di e-komersi. Kemajuan teknologi telekomunikasi memberi efek positif, yaitu mengurangi biaya pelayanan internasional dan World Wide Web dan lain-lainnya. Nampaknya dapat mempercepat ekspansi pasar. Proses globalisasi pasar terus berlangsung. Hal ini memberi pesan pada kita akan makin pentingnya untuk memahami implikasi pasar global marketplace pada konsumen, bisnis dan pemerintah. Jadi ya karena sekarang kita itu era 4.0 ya. Jadi kita itu harus juga bisa bersaing lah. Tujuan ekonomi internasional. Tujuan ekonomi internasional yaitu untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan. Bukan cuma perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, dan perasuransian, diplomasi, dan lain-lain sebagainya. Penyelenggaraan perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan negara dalam hukum, perbedaan dalam peraturan jual beli, uangnya, dan peraturan BA, perbedaan bangsa dan daerah, dan juga perbedaan dalam kebiasaan, adat istiadat, kesukaan, musim, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan sebuah perbedaan yang mana disebabkan oleh keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kultural.
Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.